Sekarang kita akan masuk kepada firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat Pak Irwan dan Bu Angelin. Terima kasih buat Bu Sila yang telah memberi saya kesempatan untuk sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih juga buat Bapak Ibu yang telah hadir di acara Charis Healing pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Yuliadi, saya adalah murid Charis Bible College Jakarta. Ya, topik kita hari ini adalah hal-hal praktis dalam kesembuhan. Practical things in healing. Kita tahu yang terbaik dari Tuhan itu adalah kesembuhan yang instan. Kita bersyukur jika itu terjadi. Tapi karena satu atau dua hal, kadang-kadang kesembuhan itu nggak instan. Ada orang yang sembuhnya setelah 1 minggu, ada yang beberapa hari, ada yang beberapa bulan, bahkan ada yang beberapa tahun. Nah, karena ada rentang waktu, mau nggak mau kita berurusan dengan hal-hal sehari-hari, hal-hal praktis sehari-hari. Makanya sering muncul pertanyaan, jadi saya nggak boleh ngomong begini ya. Jadi saya harus bagaimana ya? Saya belum sembuh nih, jadi saya harus gimana dong? Jadi hal-hal praktis ini terjadi sehari-hari, ya kan? Di tengah-tengah orang belum menerima kesembuhannya. Karena itu saya pikir ada baiknya saya rangkumkan ini menjadi sebuah pengajaran. Jadi hari ini kita akan bahas hal-hal praktis, saudara. Tapi sekalipun hal-hal praktis yang kita bahas, sebenarnya dalam hal-hal praktis ini syarat dengan sikap hati. Saya berharap Bapak Ibu Saudara dapat menangkap kebenaran rohani dari apa yang saya sampaikan. Juga sebenarnya hal-hal praktis ini penting sekali, karena hal-hal praktis yang kita lakukan terus-menerus tanpa kita sadar menjadi kebiasaan kita. Nah, kebiasaan kita itu menentukan arah mana yang kita tuju, ya kan? Nah, saya akan membagi topik ini menjadi 2 bagian. Di awal kita akan membahas hal-hal apa saja yang merugikan kita, hal-hal apa saja yang buruk untuk kita. Dan di akhir kita akan membahas hal-hal apa saja yang baik bagi kita atau yang menguntungkan kita. Ini adalah ayat kunci untuk hal-hal yang buruk bagi kita. Hosea 13 ayat 9 versi IMB dikatakan, "Hai Israel, engkau telah dihancurkan oleh dirimu sendiri, padahal di dalamku ada pertolongan bagimu." Jadi firman Tuhan mengatakan, bisa saja kita tuh merugikan diri kita sendiri, bisa saja kita merusak diri kita sendiri, dan kadang-kadang kita nggak sengaja, kadang-kadang kita nggak sadar. Nah, orang tua yang baik, guru, atau teman kita yang baik akan memberitahu kita ketika kita ada yang perlu kita ubah dalam hidup ini. Makanya firman Tuhan katakan, Amsal 15, 31, 32, teguran itu baik untuk kita. Amsal 15 ayat 31 sampai 32, orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Siapa mengabaikan didikan, membuang dirinya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan teguran, memperoleh akal budi. Jadi jika ada hal yang buruk yang selama ini kita tanpa sadar kita lakukan, ada baiknya kita stop, sesimpel itu. Misalnya saya punya kebiasaan lupa sikat gigi malam. Ya saya sadar itu salah, saya stop saja, sesimpel itu. Jadi apa yang akan saya sampaikan setelah ini tujuannya bukan untuk menghakimi, bukan untuk menghukum saudara, tapi untuk menyadarkan, untuk menolong. No condemnation in Christ, not to condemn.
Juga apa yang saya sampaikan bukan untuk mendiskualifikasi. Nggak berarti jika hal-hal berikut ini ada di dalam keseharian Bapak Ibu, nggak berarti saudara nggak bisa sembuh. Nggak seperti itu. Bukan diskualifikasi. Banyak yang sembuh hanya dengan ditumpang tangan, banyak yang sembuh hanya dengan doa sepakat. Amin. Kesembuhan adalah kasih karunia yang diterima dengan iman. Nah, saya akan bahas singkat saja hal-hal yang dapat merugikan kita. Yang pertama adalah menggunakan penyakit. Jadi tanpa sadar kadang kita bisa loh menggunakan penyakit untuk dapat simpati. Atau merasa ada untungnya penyakit tersebut ada. Kadang dari kecil pun kita terjebak ke dalam hal-hal itu. Dan saya pun pernah terjebak dalam hal-hal ini. Untung ya hari ini gue gak enak badan. Jadi gue gak usah ikut upacara bendera. Ya. Terus pernah dengar begini? Ada untungnya loh saya mencret seminggu. Berat badan saya turun 5 kilo. Diet bagus, turun berat badan bagus. Tapi nggak usah pakai mencret. Ya. Atau ada yang merasa ketika sakit disuapin pasangannya romantis gitu. Padahal jauh lebih romantis kalau dua-duanya sehat, suap-suapannya di restoran lagi dinner. Bener nggak? Intinya jangan sampai kita merasa penyakit itu ada untungnya bagi kita. Kalau kita mau hidup dalam kesehatan ilahi, kita perlu settle di dalam hati kita bahwa saya nggak mau sakit. Saya nggak suka penyakit ini ada di dalam saya. Saya benci penyakit. Kita harus settle seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan menggunakan penyakit untuk dapat perhatian, menggunakan penyakit untuk dapat simpati. Memang kecenderungan kita memperhatikan orang sakit kan kita perhatiin. Makanya mama kadang bikinin sup ayam untuk anak yang sakit. Itu bagus dari sisi mamanya, tapi dari sisi anaknya hatinya harus sikapnya benar. Pokoknya saya nggak mau sakit, saya nggak suka keadaan sakit, saya benci penyakit. Seperti itu yang benar. Bukan merasa ada untungnya nih penyakit ada. Kita harus settle bahwa kita membenci penyakit, kita menolak penyakit. Amin. Nah, yang kedua, hal-hal yang dapat merugikan kita, take ownership of sickness, mengakui penyakit itu milik kita. Mengakui penyakit itu bagian dari kita. Pilekku, sakit mahku kambuh, kankerku. Nah, kalau bertahun-tahun, tanpa sadar, dalam hati kecilnya, oh penyakit ini bagian dari diri saya. Itu dapat merugikan kita, Bapak Ibu. Sikap kita yang benar, sikap hati yang benar terhadap penyakit adalah, misalnya kita lagi sakit, kita harus punya sikap hati bahwa dia seperti lumpur saja. Jadi bukan bagian dari diri saya bisa bersihkan dia, saya bisa hilangkan dia. Itu sikap hati yang benar. Jadi jangan merasa penyakit tersebut bagian dari diri kita, seperti tangan kita, kaki kita. Kita harus anggap dia seperti lumpur yang bisa kita bersihkan, yang bisa kita hilangkan. Amin. Nah, saya pernah baca buku yang ditulis oleh Mary Hayes. Beliau sekarang hamba Tuhan yang luar biasa. Nah, dulu beliau pernah mengalami penyakit CMT, penyakit kematian sel saraf secara terus-menerus. Dan itu nggak ada obatnya karena menurut medis genetik. Nah, beliau lumpuh. Nah, waktu lumpuh tersebut didorong oleh suaminya ke mall atau ke supermarket. Tiap kali orang tanya, ibu kenapa? Beliau selalu jawab, saya CMT. Tapi suatu hari Tuhan berkata, kamu jangan bilang aku CMT, katakan aku sedang melawan CMT.
Jadi ketika kita sakit, kita perlu ingat penyakit itu bukan bagian dari diri kita. Jadi kita perlu lawan itu. Anggaplah itu seperti pencuri yang masuk rumah kita. Anggaplah itu seperti lumpur yang sedang menempel, yang perlu kita bersihkan, perlu kita hilangkan. Nah, puji Tuhan, Mary Hess ini sembuh, sampai sekarang sembuh. Nah, yang ketiga, hal-hal yang dapat merugikan kita, salah sasaran. Maksudnya seperti ini, yang harus kita benci itu, yang harus kita marahin itu penyakitnya, setannya. Tapi kadang ada orang terjebak, dia marah kepada tubuh dia sendiri. Karena sudah bertahun-tahun sakit, nggak sembuh, dia jadi kesel sama tubuh dia sendiri. Bahkan sampai mengutuki anggota tubuhnya sendiri. Payah nih, tangan nih, nggak sembuh-sembuh, sakit mulu. Padahal yang harus dibenci itu penyakitnya, bukan tangannya. Yang harus kita marahin, yang harus kita kesel tuh sama iblisnya, bukan sama anggota tubuh kita. Tapi cukup banyak yang terjebak di sini. Nah, Mary Hess tadi juga di buku yang sama menulis, kan beliau lumpuh. Suatu hari beliau kesel sama kakinya yang lumpuh tersebut. Aduh, payah nih kaki seperti ini. Tiba-tiba dia lihat kakinya hilang, Bapak Ibu. Dia kaget, wah kakinya hilang. Lalu dia lihat lagi, kakinya ada lagi. Waktu dia lihat ada lagi, dia bersyukur banget terhadap kakinya itu. Dan Tuhan berkata, apa yang kamu syukuri akan semakin baik, apa yang kamu kutuki akan semakin buruk. Jadi kita perlu jangan salah sasaran, jangan kita marah, kesal, benci sama anggota tubuh kita. Padahal yang harus kita benci, yang harus kita marah itu musuhnya, penyakitnya. Perlu kita tahu Bapak Ibu, tubuh kita itu selalu berjuang untuk sembuh. Harusnya kita bukan marahin dia, kutuki dia, tapi berterima kasih kepadanya. Sekalipun dia sekarang belum berfungsi sempurna sehat, tahu nggak? Kalau dia nggak berjuang untuk sembuh, dia lebih parah dari itu. Seluruh tubuh kita dirancang Tuhan berjuang untuk sembuh. Jadi berterima kasihlah, berkatilah tubuh kita. Amin. Nah, yang keempat, hal-hal yang dapat merugikan kita adalah self-pity, mengasihani diri sendiri secara negatif. Sayalah yang paling menderita di bumi ini. Sayalah yang paling sial. Nggak ada yang peduli sama saya. Nggak ada yang memperhatikan saya. Masalahnya self-pity ini berdampak pada tubuh kita. Karena tubuh kita itu merespon terhadap jiwa dan hati kita. Kalau kita seperti itu hatinya, sel-sel tubuh kita juga ngedrop. Ini terbukti secara medis, Bapak Ibu. Dan bahayanya self-pity ini juga tanpa sadar kalau diteruskan lebih dalam, dia bisa berharap kondisi tersebut tambah lama di dia. Kenapa? Tambah parah di dia. Kenapa? Karena untuk mendukung sikap self-pity-nya tadi. Tuh kan benar penyakit saya parah. Tuh kan benar saya paling menderita. Tuh kan benar saya susah banget. Jadi ini self-pity ini sangat merugikan, saudara. Seorang dokter berkata, self-pity is glue for sickness. Self-pity adalah lem bagi sakit penyakit. Self-pity bukan justru membuat kita sembuh, malah membuat kondisi tersebut bertahan lama. Pastor Joyce Meyer pernah terjebak dalam self-pity dan Tuhan berkata kepada beliau, kamu dapat pitiful atau powerful, tapi kamu nggak bisa keduanya, kamu harus pilih salah satu. You want pitiful or powerful, you choose which one. Kita nggak bisa pitiful dan bersamaan powerful. Kita harus memilih. Yaitu yang keempat, lalu yang kelima, mengabaikan tuntunan khusus Roh Kudus. Jadi penting untuk kita
ikutin kalau kita dengar ada tuntunan khusus dari Roh Kudus. Teresa Hoteling, kalau Bapak Ibu yang di Charis mungkin tahu, yang sering kesaksian di Charis Colorado, beliau kan sembuh dari lupus, Sjögren's syndrome, segala macam. Lalu beberapa bulan kemudian beliau pencernaannya tuh bermasalah terus. Lalu Teresa dengar suara di hatinya, kamu ubah makananmu yang ini. Dia ikutin, sembuh. Jadi jika ada hal-hal yang Roh Kudus tuntun secara khusus bagi dirimu, ya ikutin. Mengabaikan tuntunan khusus Roh Kudus tentu merugikan kita. Amin. Yang keenam, hal-hal yang dapat merugikan kita adalah kesedihan yang berkepanjangan. Kadangkala ketika sakit itu parah, tanpa sadar sulit untuk bersukacita. Sedih yang berlarut-larut. Tapi firman Tuhan katakan Nehemia 8 ayat 10, sukacita karena Tuhan itulah kekuatanmu. Barry Bennett pernah bercerita tentang jemaatnya dulu yang pasangannya meninggal, lalu orang ini terjebak dalam kesedihan yang berlarut-larut. Kesehatannya menurun drastis secara bertahap. Jadi kesedihan yang berkepanjangan itu sangat merugikan kesehatan kita. Penting untuk kita temukan apa yang masih bisa disyukuri, apa yang masih bisa kita lakukan. Kadang memang penyakit membuat keterbatasan bisa mencuri sukacita, tapi perlu kita temukan apa yang masih bisa kita syukuri, apa yang masih bisa kita lakukan, apa yang masih bisa membuat kita sukacita. Dan kadangkala perlu sesuatu yang kita lakukan di level jiwa kita untuk mengeluarkan apa yang ada di dalam roh kita. Sebenarnya sukacita itu sudah ada di dalam roh kita. Nah, Audrey Mack waktu beliau divonis kanker tulang, Tuhan jelas berkata sukacita adalah obat. Tapi beliau lagi kanker, bagaimana mau sukacita? Akhirnya beliau lagi di kamarnya, Audrey Mack memaksa dirinya untuk tertawa. Tertawa sendiri. Tertawa sendiri, sampai sukacita yang ada di dalam rohnya itu mengalir keluar. Jadi kadang-kadang perlu kita melakukan sesuatu di level jiwa untuk membuat apa yang ada di dalam roh itu keluar, yaitu sukacita yang sudah ada di dalam roh kita. Nah, puji Tuhan Audrey Mack juga sembuh dari kanker tulang. Nah, yang ketujuh, hal-hal yang dapat merugikan kita adalah tidak mengampuni diri sendiri. Ini juga penting sekali, saudara, karena 90% mungkin bisa dikatakan sakit itu memang akibat diri kita sendiri. Entah itu keteledoran kita, entah itu kecelakaan. Jadi penting untuk kita mengampuni diri kita sendiri. Karena kalau kita tidak mengampuni diri kita sendiri, kita terjebak dalam kondisi hati, kondisi jiwa yang tidak mendukung kesehatan tubuh kita. Rasa bersalah yang dalam itu seperti beban berat bagi tubuh kita. Seorang pastor yang bernama Mike Smith fokus menangani anak-anak di Amerika, anak-anak remaja di Amerika yang mengalami cedera akibat main skateboard. Jadi beliau memperhatikan anak-anak yang main skateboard di daerah tersebut, kalau sudah cedera, pincang, aneh, sembuh, tapi kan jalannya udah nggak normal atau udah nggak bisa jalan seperti orang biasa. Anehnya, kesehatan anak-anak ini menurun drastis. Dalam waktu 20 tahun banyak yang meninggal. Padahal tadinya sehat-sehat saja. Kan pincang kan nggak bikin orang meninggal ya, tapi tidak mengampuni diri sendiri, rasa bersalah yang dalam. Jiwa yang tidak sejahtera ini sebenarnya yang merusak tubuh anak-anak ini secara bertahap. Jadi penting untuk kita mengampuni diri kita sendiri. Sekalipun kita tahu gara-gara saya sendiri ini saya sakit seperti ini.
penting untuk mengampuni diri sendiri. Terima pengampunan Tuhan dan berikan pengampunan kepada dirimu sendiri. Berikan kasih karunia kepada dirimu seperti Tuhan yang selalu memberi dirimu kasih karunia. Amin. Karena rasa bersalah yang dalam sangat merusak kesehatan. Nah, yang ke-8, hal-hal yang merugikan kita, tidak menggunakan mulut dan imajinasi dengan benar. Kalau kita mau hidup dalam kesehatan, 2 hal ini perlu dipastikan kita gunakan dengan benar. Yaitu pertama mulut kita, yang kedua imajinasi kita. Mulut kita ya kita perlu pakai untuk memberkati diri kita sendiri. Bukan untuk mengutuki diri kita sendiri. Mulut kita pakai untuk mengucapkan hal-hal yang baik, mengucapkan firman Tuhan, janji Tuhan. Mengucapkan kehidupan, mengucapkan kesembuhan, mengucapkan berkat. Amin. Nah, imajinasi kita juga perlu kita gunakan dengan benar. Pastor Johnson Sequeira pernah punya seorang jemaat. Pastor ini sangat fokus pada hal kesembuhan. Nah, banyak sekali kesembuhan terjadi dalam pelayanan beliau. Nah, beliau ini punya jemaat seorang ibu-ibu yang sudah ikut beliau bertahun-tahun dan sudah lihat kesembuhan itu banyak sekali. Nah, beliau ini mengalami kanker ginjal. Ibu ini setelah ikut ibadah, dimuridkan, terus-menerus sama Pastor Johnson, tapi ibu ini nggak sembuh-sembuh, malah makin parah. Akhirnya suatu saat Pastor Johnson berniat untuk mengunjungi ke rumah ibu tersebut. Nah, di perjalanan Pastor Johnson berdoa tanya Tuhan, Tuhan kenapa ya ibu ini belum sembuh-sembuh? Dan Tuhan berkata, karena dia menggunakan imajinasinya dengan salah. Jadi setelah Pastor Johnson tiba di rumahnya, Pastor Johnson ngobrol sama ibu ini, dan ibu ini memang ternyata menggunakan imajinasinya dengan salah. Ibu ini terus punya imajinasi dia akan meninggal, pemakamannya akan seperti apa, kondisinya akan bagaimana. Lalu Pastor Johnson menceritakan apa yang Roh Kudus sampaikan kepada beliau. Dan Pastor Johnson minta tempelkan semua foto-foto ibu ini yang masih sehat, yang masih segar di dapur, di kulkas, di depan manapun. Supaya ibu ini dapat melihat fotonya waktu dia masih segar, masih sehat. Supaya imajinasinya berubah. Puji Tuhan, dalam waktu beberapa bulan, ibu ini semakin baik, dan sembuh total. Jadi, mulut dan imajinasi perlu kita pastikan kita gunakan dengan benar. Amin. Jadi ini rangkuman hal-hal yang dapat merugikan kita. Yang pertama, kita menggunakan penyakit. Yang kedua, kita mengakui penyakit itu bagian dari kita mengakui kepemilikan penyakit. Yang ketiga, salah sasaran, membenci, kesal, marah pada anggota tubuh, padahal harusnya kita marah pada musuh. Yang keempat itu self-pity. Yang kelima, mengabaikan tuntunan khusus Roh Kudus. Yang keenam, kesedihan yang berlarut-larut, berkepanjangan. Yang ketujuh, tidak mengampuni diri sendiri. Yang kedelapan, tidak menggunakan mulut dan imajinasi dengan benar. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu hal-hal praktis yang baik yang membangun kita. Hal-hal praktis yang baik yang menguntungkan kita. Ayat kuncinya adalah Yesaya 48 ayat 17. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Faedah berbicara hal-hal yang berguna. Faedah berbicara hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang menguntungkan, hal-hal yang membangun kita, hal-hal yang mensupport diri kita. Faedah berbicara hal-hal yang baik bagi kita. Amin. Jadi memang ada hal-hal yang berfaedah bagi kita, kata firman Tuhan. Ada hal-hal yang merugikan kita, tapi ada juga hal-hal yang berfaedah bagi kita.
Nah, perlu saya sampaikan, hal-hal baik yang kita akan lakukan ini, yang sebaiknya kita lakukan ini, bukan supaya Tuhan menyembuhkan kita. Karena dari sisi Tuhan, it is finished, sudah selesai. Amin. Bukan untuk menggerakkan Tuhan supaya Tuhan menyembuhkan kita, bukan. Bukan juga sebuah syarat atau standar yang kalau kita lulus 70% maka kita sembuh. Kalau kita nggak lulus 50% kita nggak sembuh, bukan seperti itu. Jadi bukan sebuah syarat, bukan sebuah standar yang perlu dicapai untuk menerima kesembuhan, bukan. Kita sama-sama tahu kesembuhan itu kasih karunia yang diterima dengan iman. Hal-hal yang baik ini yang akan saya sampaikan ini juga bukan formula, bukan step-step langkah 1, langkah 2, langkah 3, maka saya akan sembuh. Enggak seperti itu. Bukan formula. Jadi, tolong ikutin sampai akhir supaya enggak menangkap ini sebagai sebuah formula, karena kita sama-sama tahu kesembuhan itu adalah relationship, kesembuhan itu adalah kasih karunia, tapi memang ada hal-hal baik, hal-hal yang memberi kita faedah, yang ada baiknya yang kita lakukan. Amin. Jadi apa saja hal-hal baik tersebut? Relationship dengan firman Tuhan. Saya pakai kata ini karena ini berbicara luas sebenarnya. Termasuk membaca firman Tuhan, termasuk mendengarkan firman Tuhan, termasuk merenungkan firman Tuhan, termasuk memperkatakan firman Tuhan, termasuk fokus pada firman Tuhan, termasuk mengkonsumsi firman Tuhan, mengisi hati kita dengan firman Tuhan. Relationship dengan firman Tuhan. Amsal 4:20-22, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku, janganlah semua itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jadi firman Tuhan katakan bahwa firman Tuhan itu adalah kesembuhan dan kehidupan bagi tubuh kita, bagi seluruh hidup kita. Mazmur 107:20, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Kalau di Karis ini sudah jelas ya, kita selalu diingatkan untuk fokus kepada firman Tuhan, untuk terhubung dengan firman Tuhan. Nah, beberapa tahun lalu ada seorang hamba Tuhan yang bernama Norvel Hayes. Kalau Bapak Ibu pernah dengar Norvel Hayes, beliau dalam bukunya yang berjudul Bagaimana Supaya Hidup dan Tidak Mati, bercerita beliau ini menggembalakan sebuah gereja yang kalau ada jemaatnya yang sakit dan medis sudah menyerah, yang beliau lakukan adalah kamu baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes, pagi 5 pasal, siang 5 pasal, malam 5 pasal. Tiap hari dengan bersuara. Nah ini yang dianjurkan, yang disuruh oleh Pastor Norvel Hayes kepada jemaatnya. Banyak sekali yang sembuh Bapak Ibu. Banyak sekali yang mengalami kesembuhan. Setelah beberapa waktu mereka membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Lalu pertanyaannya, kalau Bapak Ibu tanya ayat apa yang perlu saya baca? Kayak kalau lagi sakit cari ayat-ayat tentang kesembuhan. Kalau lagi butuh terobosan keuangan cari ayat-ayat tentang berkat, tentang keuangan. Ya kan? Pastor Kenneth Hagin dulu waktu remaja sakit parah yang dokter-dokter terbaik di Amerika sudah menyerah. Beliau akhirnya sembuh saat baca Alkitab neneknya. Beliau berkata, puji Tuhan saya setatnya dari Matius. Kalau saya setat dari Kejadian mungkin saya meninggal, kata beliau. Artinya lagi butuh apa, temukan ayatnya. Ya kan?
Ayat-ayat kesembuhan banyak sekali, apalagi zaman sekarang. Andrew Wommack, Kate Moore, segala macam udah tersedia di YouTube, tinggal dengarkan. Bahkan di banyak-banyak website sudah tersedia, tinggal kita copy paste saja Bapak Ibu. Amin. Nah sebenarnya fokus kepada firman Tuhan ini jauh lebih baik kita mulai sehari-hari, bukan tunggu sakit sebenarnya. Karena apa yang kita isi ke hati kita itu akan menentukan nanti respon kita seperti apa. Kalau lagi nggak ada gejala, gampang semua orang bisa berkata oleh bilur-bilur Yesus, aku sudah sembuh. Tapi coba kalau ada gejala, 1 minggu belum hilang, 2 bulan belum hilang, kita doa belum hilang. Nah, apa yang ada di hati kita mulai keluar tuh. Dulu pernah saya alami beberapa tahun lalu, saya mengalami gejala ini, gejala itu, saya doa sendiri nggak hilang-hilang. Saat itu saya sibuk sekali karena saya mempersiapkan sebuah divisi dalam usaha saya. Saya nggak punya waktu untuk ya hal-hal rohani, saya cuma kerja, tidur. Nah, giliran gejala-gejala itu nggak hilang, mulai keluar, apa sih yang ada di hati kita? Firman atau kekhawatiran atau ketakutan. Jadi penting untuk mengisi hati kita sebenarnya. Puji Tuhan Pak Irwan dan Bu Angelin dan beberapa teman mensupport saya, mendukung saya, sehingga saya baik-baik saja. Yang kedua, hal-hal praktis yang sangat baik bagi kita adalah perjamuan kudus. Tadi setelah kita bacakan ayatnya bahwa perjamuan kudus itu membuat kita mengingat apa yang telah Yesus lakukan untuk kita. Membuat kita fokus kepada salib, membuat kita ingat, oh Yesus itu mati untuk aku loh. Kita ingat itu. Kita ingat, Tuhan Yesus itu menderita tuh untuk saya loh. Tuhan Yesus dicambuk tuh untuk aku loh. Jadi itu yang kita lakukan tiap kali kita perjamuan kudus. Jadi semakin sering perjamuan kudus sebenarnya semakin bagus. Kalau dalam kasus yang hidup dan mati yang Anda harus minum obat 3 kali sehari, kenapa saudara tidak perjamuan kudus 3 kali sehari? Ingat apa yang telah Yesus lakukan untukmu sesering mungkin. Jadi perjamuan kudus itu sangat baik bagi kita. Banyak sekali orang kesaksian mengalami kesembuhan setelah mereka rajin perjamuan kudus. Amin. Nah yang ketiga, hal-hal yang baik bagi kita adalah memuji dan menyembah Tuhan. Saya bacakan Mazmur 147 ayat 1. Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Betapa Tuhan itu sebenarnya Bapa yang baik banget ya. Kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memang Tuhan itu disenangkan. Tapi tetap aja itu menguntungkan kita loh. Kita memuji, nggak memuji, Tuhan tetap Tuhan. Nggak ada yang berubah, dia sudah sempurna. Tapi ketika kita memuji, menyembah Tuhan, itu mengubah kita. Itu baik bagi kita. Ada sebuah gereja yang ada di Jakarta, ada di Solo, dan gereja ini punya ministry yang namanya Pondok Daud. Nah, di ministry ini ada satu ruangan yang disediakan, mereka menyembah Tuhan 24 jam. Jadi orang-orangnya giliran, petugas-petugasnya giliran, jemaat atau siapapun yang mau datang silakan, mau jam berapapun ada, memuji menyembah Tuhan. Dan banyak sekali yang kesaksian mengalami kesembuhan. Bukan berarti kita memuji Tuhan supaya Tuhan menyembuhkan kita, enggak. Tapi ketika kita memuji menyembah Tuhan, terobosan terjadi, kelepasan terjadi, kemerdekaan terjadi.
Pelayanannya Catherine Coleman, Reinhard Bonnke, mereka tuh nggak sempat lagi tumpang tangan ke orang yang sakit karena yang datang tuh udah jutaan, puluhan ribu, ratusan ribu. Mereka hanya memuji menyembah Tuhan, orang-orang fokus kepada Tuhan, mengalami hadirat Tuhan, mengalami kemuliaan Tuhan, sembuh, 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 sembuh. Sekali KKR bisa sembuh ribuan orang. Nah, kalau Anda menonton Healing is Here tahun kemarin, Caris Colorado ya, ada seorang yang bernama Al Berkey yang bersaksi telinganya berdengung 25 tahun. Jadi tiap hari telinganya berdengung terus 25 tahun dan beliau berkata, aduh mau mati aja deh, soalnya nggak hilang-hilang, berdengung terus 25 tahun. Nah, suatu saat Tuhan kasih tahu, pujian penyembahan itu yang akan menghasilkan terobosan. Lalu beliau memutar pujian penyembahan terus-menerus di rumahnya, beliau juga melakukan pujian penyembahan, dalam beberapa waktu saja beliau sembuh. Jadi pujian penyembahan itu baik bagi kita, Bapak Ibu. Amin. Nah, yang keempat, yang baik bagi kita adalah berbahasa roh. 1 Korintus 14 ayat 4, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Firman Tuhan jelas katakan berbahasa roh itu membangun diri kita, membangun kerohanian kita, tubuh kita, jiwa kita. Yesaya 28 ayat 11-12, sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini, dia yang telah berfirman kepada mereka, inilah tempat perhentian, berilah perhentian kepada orang yang lelah, inilah tempat peristirahatan, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Di Yesaya 28, 11, 12 ini dikatakan berbahasa roh itu memberikan rest and refreshing, peristirahatan dan menyegarkan. Dr. Carl Peterson pernah meneliti orang yang berbahasa roh dan ternyata setiap kali orang berbahasa roh di otak mereka, Dr. Carl Peterson ini seorang ahli otak, di otak mereka itu mengeluarkan 2 zat kimia yang dampak dari zat kimia ini adalah membuat imun sistem orang tersebut lebih kuat 35-40%. Jadi menarik sekali, bermanfaat sekali. Saya juga pernah beberapa tahun lalu, saya lagi nggak enak badan banget, saya nggak tahu saya kenapa, tapi saya di kantor saya cuma berbahasa roh, saya berbahasa roh. Puji Tuhan saya sembuh Bapak Ibu. Pernah 2 kali itu saya alami. Nah, Pastor Todd Smith, seorang hamba Tuhan yang sangat percaya pada kuasa berbahasa roh, sering menantang jemaatnya seperti ini. Kamu berbahasa roh, 1 hari minimal 1 jam. Kamu lakukan terus setiap hari. Kalau 6 bulan kamu nggak ada manfaat apa-apa, kamu datang ke saya kasih kamu $100. Pastor Todd Smith menantang jemaatnya seperti ini. Dan menarik sekali, jemaat ini memang datang balik. Setelah 3 atau 4 bulan datang balik ke beliau. Tapi bukan untuk minta $100, tapi untuk berterima kasih. Pak, terima kasih ya, setelah saya rutin berbahasa roh tiap hari, saya mengalami terobosan ini Pak. Saya mengalami kesembuhan ini Pak. Saya mengalami mujizat ini Pak. Mereka mengalami terobosan demi terobosan. Hampir semua dari jemaat yang ditantang ini mengalami tersebut. Jadi berbahasa roh sangat bermanfaat bagi diri kita. Dan banyak sekali Bapak Ibu Saudara yang kesaksian sembuh dari depresi, dari bipolar, dari masalah-masalah jiwa, panic attack, anxiety, segala macam itu dengan mereka berbahasa roh. Itu banyak sekali yang kesaksian. Jadi berbahasa roh itu sangat-sangat baik bagi kita. 1 Korintus 14 ayat 14, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa.
Roma 8 ayat 26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kadang ada hal-hal yang kita nggak ngerti dengan pikiran jasmani kita. Kita misalnya bergumul, belum sembuh-sembuh berapa bulan atau beberapa waktu. Ada hal-hal yang kita nggak ngerti. Tapi ketika kita berdoa dengan bahasa roh, Roh Kudus yang berdoa dengan roh kita. Dan itu pasti doa yang sempurna. Amin. Sejak 2,5 tahun lalu kalau nggak salah, saya membiasakan diri saya Bapak Ibu. Sesering mungkin, sebanyak mungkin saya berbahasa roh. Bukan untuk sebagai beban atau legalisme, kalau saya nggak mencapai berapa lama terus merasa bersalah, enggak seperti itu. Tapi saya hanya memanfaatkan waktu yang ada, kesempatan yang ada untuk berbahasa roh. Contohnya, saya kalau nyetir dari sini ke Bogor, saya berbahasa roh, nggak berbahasa roh kan 2 jam tetap aja waktu berjalan. Ya kan? Kenapa saya nggak manfaatkan 2 jam tersebut untuk berbahasa roh? Jadi sejak 2,5 tahun yang lalu, setiap hari saya usahakan diri saya berbahasa roh sesering mungkin, sebanyak mungkin. Dan saya merasakan manfaatnya. Panggil saya gila nggak apa-apa. Saya mau terus berbahasa roh. Apalagi lagi nyetir, itu baik berbahasa roh. Karena ketika disalib orang, tetap perkataan yang baik kan yang keluar. Ya kan? Disalib orang, kita keluar bahasa roh kan Roh Kudus pasti ngomongnya, I bless him. Ya kan? Nah, karunia berbahasa roh ini adalah tanda atau karunia dari menerima baptisan Roh Kudus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum punya karunia ini, minta. Karena baptisan Roh Kudus itu adalah janji Bapa bagi siapapun yang mau, yang telah lahir baru. Syaratnya cukup rindu, cukup mau, cukup haus. Itu gampang banget. Janji Bapa bagi semua orang yang telah lahir baru. Nanti setelah selesai bisa maju didoakan oleh teman-teman pendoa. Itu janji Bapa. Nah, yang kelima, hal-hal yang baik untuk kita adalah menonton atau mendengarkan kesaksian. Markus 5, 27, 29, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya sebab katanya asal kujamah saja jubahnya aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Jadi di ayat ini wanita yang pendarahan ini mendengar berita-berita tentang Yesus, mendengar tentang apa yang Tuhan Yesus lakukan, menyembuhkan orang lain, menolong orang lain. Jadi bagi yang sakit sangat baik untuk menonton kesaksian, mendengarkan kesaksian sebanyak-banyaknya. Karena itu akan memberikan kekuatan, memberikan harapan. Kalau dia sembuh, saya juga bisa sembuh. Dia aja sembuh, dia aja ditolong, saya juga ditolong Tuhan. Kadang dibutuhkan sebuah kesaksian untuk membuat orang itu percaya itu mungkin. Misalnya seseorang yang kanker stadium 4, dia kan kadang merasa, aduh udah parah nih, mana bisa lagi. Tapi ketika dia menonton sebuah kesaksian orang yang kanker stadium 4 sembuh, dia mulai berubah kan. Berarti mungkin loh kanker stadium 4 itu sembuh, dia aja sembuh. Jadi kesaksian itu sangat-sangat powerful. Makanya iblis sangat mencegah kesaksian. Siapa yang bersaksi terus selalu didakwa, kayak hidupmu sempurna aja. Pernah seperti itu? Kenapa? Karena iblis tuh sangat nggak suka kesaksian. Karena dia tahu kesaksian tuh sangat powerful. Perlu kita tahu ketika kita bersaksi, kita nggak sedang berkata hidup saya sempurna, enggak seperti itu. Kan kita hanya bersaksi apa yang telah Tuhan lakukan. Misalnya, seseorang pernah sembuh dari sakit kista, tapi saat ini dia punya pergumulan, misalnya asam urat. Nggak apa-apa dia kesaksian, saya dulu disembuhkan Tuhan dari kista.
Sekalipun saat ini dia punya keluhan, asam urat. Nggak masalah. Jadi jangan buat apa yang setelah dimenangkan itu seolah-olah nggak ada, gara-gara hanya ada yang belum dimenangkan. Analoginya seperti kita prajurit yang disuruh komandan kita untuk menaklukkan 4 pulau, misalnya pulau A, B, C, D, udah menang, udah kita taklukkan pulau A, B, hanya gara-gara kita belum menaklukkan pulau C dan D, jangan nggak syukuri, jangan nggak akui kemenangan yang kita telah capai di 2 pulau pertama. Jadi syukuri dan bersaksilah jika ada hal-hal yang telah terjadi, hal-hal baik, mujizat, terobosan yang telah terjadi dalam hidupmu. Sekalipun saat ini mungkin masih punya pergumulan yang lain. Karena orang lain, banyak orang yang membutuhkan kesaksianmu. Amin. Jadi untuk yang sakit, nontonlah sebanyak-banyaknya kesaksian. Bagi yang bisa memberikan kesaksian, bersaksilah. Amin. Nah yang keenam adalah hal-hal yang baik bagi kita adalah tempatkan dirimu di lingkungan yang membangun. Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Lingkungan itu sangat-sangat penting, saudara. Charis ini salah satu lingkungan yang baik, yang membangun. Jika Anda tidak berada di Charis, temukan lingkungan yang baik bagimu, yang mendukungmu, yang mensupportmu, yang menguatkanmu. Audrey Mack yang tadi saya ceritakan, saat beliau divonis dokter mengalami kanker tulang tersebut, Tuhan berkata kepada beliau, kamu hanya boleh menceritakan hal ini kepada 5 orang yang menurut kamu selaras denganmu, sepemahaman denganmu. Artinya percaya juga ada kesembuhan ilahi, percaya juga pada bilur-bilur Yesus. Jangan kamu ceritakan masalahmu kepada orang yang melemahkanmu. Karena orang-orang di sekitarmu itu sangat-sangat mempengaruhi diri kita. Amin. Jadi itu ada hal praktis yang keenam, tentu ada hal-hal praktis lain seperti tumpang tangan kepada diri kita sendiri, doa sepakat, itu juga hal-hal praktis yang dapat mendukung kita, baik bagi kita. Nah yang ketujuh, hal yang baik bagi kita adalah personal relationship dengan Tuhan, membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan. Saya sengaja pilih gambar ini Bapak Ibu. Ini adalah anak yang olahraga bareng ayahnya. Hal-hal yang tadi kita lakukan tersebut, membaca firman, perjamuan kudus, pujian penyembahan, semuanya itu kan baik kan? Sama seperti olahraga ini baik. Tapi maksudnya jangan lakukan itu sendiri hanya demi sembuh. Lakukan hal-hal tersebut yang tadi itu dengan kesadaran bersama Tuhan. Lakukan hal-hal tersebut sebagai bagian dari relationship-mu dengan Dia. Amin. Mau sembuh itu baik, itu memang hakmu untuk sembuh. Tapi bukan sekedar yang penting saya sembuh sebagai formula saja gitu. Enggak seperti itu. Tapi lakukan hal-hal yang baik tadi itu sebagai keseharian kita dalam hubungan kita dengan Bapa kita. Banyak yang menyaksikan ketika mereka menikmati hubungan mereka dengan Tuhan, ketika mereka fokus firman, fokus ke Tuhan, mereka sembuh tanpa mereka sadar kapan mereka sembuh. Seperti Julian Hartman, Cindy Mezas, yang kesaksian di Charis, Colorado, mereka ini fokus ke Tuhan, fokus menjalin hubungan ke Tuhan, fokus ke firman Tuhan, dan mereka sembuh begitu saja. Mereka nggak sadar kapan sembuhnya. Yang sadar malah suaminya Julian. Kok ini orang nggak pernah ngeluh sakit lagi ya? Jadi mereka kalau ditanya tanggal berapa kamu sembuh, mereka nggak bisa jawab. Mereka asik di dalam hubungan mereka dengan Tuhan, mereka fokus kepada firman Tuhan, mereka nggak sadar lagi penyakitnya kok udah hilang ya. Jadi ini rangkuman dari hal-hal yang baik bagi kita, terhubung dengan firman Tuhan, perjamuan kudus, pujian penyembahan, berbahasa roh, menonton atau mendengarkan kesaksian, menempatkan diri di lingkungan yang membangun, dan semua hal ini
Jadikan itu sebuah kesatuan, bagian dari hubungan kita dengan Dia. Bukan hanya formula, aku harus melakukan apa ya supaya aku sembuh. Oh, lakukan step 1, 2, 3, maka aku akan sembuh. Bukan seperti itu. Tapi jadikan itu bagian dari hubungan pribadi kita sehari-hari dengan Bapa kita, dengan Tuhan Yesus dan dengan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu, buat hadirat-Mu. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau mau kami sembuh, lebih dari kami mau sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua yang telah Engkau selesaikan untuk kami di atas kayu salib. Engkau telah tanggung semua sakit penyakit kami. Saat ini kami hanya perlu menerimanya dengan iman. Roh Kudus, ajar kami, tuntun kami. Jika ada hal-hal yang perlu kami rubah karena hal-hal tersebut merugikan kami, tuntun kami ya Roh Kudus. Jika ada hal-hal baik yang perlu kami lakukan untuk mensupport kami, mendukung diri kami, membangun diri kami, ajar kami ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, saudara diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Puji Tuhan, terima kasih buat Pak Yuliadi yang telah memberitakan firman Tuhan. Kami semua sangat diberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mendengarkan kembali pengajaran hari ini, ataupun sebelumnya, baik devotion ataupun healing, dapat mengunjungi di YouTube kami, AWM Karis Indonesia, dan dapat mengunjungi sosial media kami yang tertera di layar. Kami ingin menginformasikan, Karis telah membuka pendaftaran murid baru untuk tahun ajaran 2024. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa membuka di link kami, website kami di www.karisindonesia.org. Kami menginformasikan bagi saudara yang mempunyai pergumulan dan ingin didoakan, dapat menghubungi kami melalui WhatsApp di nomor 0811 1117 012 dan nanti bisa memilih nomor 1 untuk pelayanan doa. Terima kasih untuk donasi Bapak Ibu, Saudara dalam mendukung pelayanan Andrew Wommack Ministry Indonesia. Donasi Anda akan membantu kami untuk dapat menjangkau banyak jiwa-jiwa lainnya dengan pesan kasih dan anugerah Tuhan yang tidak bersyarat. Untuk donasi silakan transfer ke nomor rekening yang tertera di layar dengan keterangan Karis Event. Saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan yang terambil dari Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Saudara, melalui persekutuan kita dengan Kristus, Allah sudah memberikan kepada kita setiap berkat rohani yang ada di sorga. Betapa saat ini kita memuji Allah Bapa kita yang telah memberikan kita dengan segala berkat surgawi karena kita adalah milik Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk segala anugerah kasih-Mu yang begitu melimpah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih kalau kami bisa mengambil bagian untuk menabur benih dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk para donatur, untuk setiap kami yang telah mengambil bagian dalam ministry ini Tuhan. Kami ucapkan berkat atas segala usaha, pekerjaan, apapun yang mereka kerjakan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau buat semuanya berhasil dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Your grace
มีแวว